Pembentukan pemerintahan pertama ini dimulai sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai pengganti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI langsung menggelar sidang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar, dalam sidang tersebut juga memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya sehat dan semangat. Masih bersama saya Pak Dimas. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, yaitu PPKI dan pengesahan UUD, Wujud Persatuan Bangsa. Ada yang tahu apa itu PPKI? Kok berani-beraninya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar? Ada yang tahu? Ya betul, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI. Adapun tugas utama PPKI ialah membahas kembali dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dari BPUPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyelesaikan sidangnya dan menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada titik inilah untuk pertama kalinya bangsa Indonesia itu memiliki dasar negara dan rancangan hukum dasar tertulis. Wow bukan? Saya rasa ini merupakan prestasi yang luar biasa. Kemudian, selang 1 bulan setelahnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI untuk membahas kembali dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dari BPUPKI. Pada 18 Agustus 1945, 27 orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dari berbagai kepulauan, termasuk keturunan Tionghoa, Arab, dan Belanda, berkumpul di gedung Chowo Sang-in atau sebelumnya yaitu gedung Volksraad. Nah, mereka ini mengadakan musyawarah untuk mengesahkan konstitusi negara baru yang baru 1 hari diproklamasikan. Ingat, musyawarah ini dilaksanakan 1 hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Artinya, bangsa Indonesia pada waktu itu bersemangat untuk membuat konstitusi negara sebagai landasan negara Indonesia. Hal yang menarik dari peristiwa ini yaitu sebelum disahkan, para anggota PPKI didesak untuk membahas kembali kalimat yang termaktub dalam pasal 6 ayat 1 tentang calon presiden dan wakil presiden beragama Islam. Dilanjutkan dengan revisi pasal 29 ayat 1 tentang agama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian para peserta sidang dan tokoh-tokoh serta pimpinan yang ada sepakat dan legowo untuk mengubah beberapa penggal kalimat seperti yang kita ketahui sekarang ini. Republik Indonesia lahir dari kesepakatan orang-orang dengan pandangan hidup dan cita-cita politik berbeda, bahkan saling bertentangan. Perbedaan yang ada tersebut kemudian berhasil disatukan dan mencapai kata mufakat. Orang-orang yang hadir saat itu benar-benar memikirkan masa depan dan persatuan bangsa. Inilah perubahan yang maha penting, menyatukan segala bangsa. Akhirnya, kita bisa belajar dari peristiwa ini bahwa perbedaan pendapat dan pandangan
bukan menjadi halangan kita untuk bersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan pendapat dan pandangan ini justru mengajarkan kepada kita bahwa kita masing-masing harus meredam rasa egois dan kepentingan kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Dalam sidang ini, kita diajarkan bahwa memikirkan kepentingan bangsa untuk masa depan jauh lebih penting daripada memikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kita sendiri-sendiri. Hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dimulai dari lingkungan terdekat kita dengan cara saling menghormati, meredam ego, toleransi, dan saling mendukung satu sama lain. 18 Agustus 1945 memiliki kesejajaran sejarah dengan pengalaman setiap negara dalam melahirkan kesepakatan agung tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti penting karena ia mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Namun lebih penting lagi karena ia juga mewakili bagaimana orang-orang Indonesia memandang dirinya sendiri dan dunia luarnya. Mari kita saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita saling bergandengan tangan dan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang bisa bersaing di dunia internasional.